Nama saya Karisma Wirjo Kusnadi, NRP 052118400.065. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas 1 dan 2 dalam praktek tools dan teknik validasi dan kontrol ruang lingkup proyek aplikasi kasir online. Yang pertama, sebelumnya validasi scope merupakan proses validasi yang dilakukan berdasarkan kontrol quality yang ditinjau oleh customer dan sponsor. Dan dalam proses validasi scope ini terdapat 2 tools dan teknik. Yang pertama adalah inspection. Apa itu inspection? Inspection merupakan cara berupa mengukur, memeriksa, dan memvalidasi untuk menentukan apakah kerja dan kiriman memenuhi persyaratan dan kriteria penerimaan produk, seperti yang sudah jelas ada di project charter project tersebut. Yang kedua adalah group decision making techniques atau voting, yakni dengan cara digunakan untuk mencapai kesimpulan ketika validasi dilakukan oleh tim proyek dan stakeholder lainnya. Jadi untuk proses group decision ini dilakukan secara grouping dari pihak stakeholder maupun pihak proyek untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Laura Frena Epasa, NRP 0521184000116. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari inspection dan decision making. Jadi, kelebihan dari inspection yang pertama adalah dapat mencegah keterlambatan dalam mengakses sebuah aplikasi kasir. Lalu, mendeteksi dengan cepat mengenai kegagalan dalam pembuatan aplikasi kasir. Lalu deliverable yang akan disampaikan sudah tersedia sejak awal. Dan terakhir, dapat meningkatkan kualitas pelanggan dalam mengakses sebuah aplikasi. Namun, inspection memiliki kekurangan. Yang pertama, apabila terdapat sedikit masalah, maka deliverable tidak akan direalisasikan. Lalu bisa melanggar kelayakan dari proyek pembuatan aplikasi kasir. Dan yang terakhir, ruang lingkup hanya bergantung dengan stakeholder. Berikutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari decision making. Yang pertama, dapat mengidentifikasi masalah dalam pembuatan sebuah aplikasi kasir. Lalu, semua kegiatan terarah dengan baik dan sesuai tujuan awal dalam sebuah pembuatan aplikasi kasir. Terus, semua tujuan dari aplikasi kasir lancar dan dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Lalu mempercepat waktu dalam proses pembayaran yang dilakukan. Dan yang terakhir, dapat mengeluarkan struk otomatis. Namun decision making juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang sangat lama apabila terjadi sebuah kesalahan dalam mengeluarkan sebuah struk, dan masalah yang diselesaikan akan berbeda setiap stakeholdernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Absari Aska Safanah, NRP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan praktek, pros dan cons, tools dan teknik untuk proses validasi scope, yaitu inspection dan juga decision making voting. Yang pertama, inspection adalah mengukur, memeriksa, memvalidasi, atau memverifikasi untuk menentukan apakah kerja dan kiriman memenuhi persyaratan dan kriteria pemenuhan produk. Kelebihan dari inspection adalah setiap tahap dalam validasi scope benar-benar diperhatikan kelebihan dan kekurangannya, sehingga hasil yang didapatkan dapat lebih memuaskan. Untuk kekurangannya, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama karena aspek-aspek dalam validasi akan diperhatikan. Yang kedua adalah decision making atau voting. Adalah metode yang digunakan untuk mencapai konklusi ketika memvalidasi proyek oleh project team atau para stakeholder dengan cara mengambil suara. Kelebihannya adalah tidak membutuhkan waktu yang lama dan hasil dari group decision making adalah suara terbanyak dari semua stakeholder. Kekurangannya adalah aspirasi dari stakeholder kurang tersampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi, NRP 51. Saya dari tim proyek aplikasi kasir online. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang project scope control dalam aplikasi kasir online. Jadi di sini ada satu tools yang digunakan untuk melakukan data analisis,
yaitu variance analysis. Nah, apa sih variance analysis? Menurut PMBOK, ini adalah teknik untuk menentukan penyebab dan tingkat perbedaan antara garis dasar atau scope baseline dengan kinerja aktualnya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam variance analysis itu dimulai dengan tim proyek mengidentifikasi penyimpangan dalam baseline-nya. Jadi awalnya, apakah ada penyimpangan di awal. Kemudian menetapkan penyebab variance dan menilai tingkat keparahan dampak. Jadi tingkat keparahan dari variasi yang ada itu seberapa. Kemudian setelah itu tim mengimplementasikan tindakan korektif untuk memulihkan kinerja proyek. Nah, ketika memang ada keparahan, ada dampak, tim itu harus membuat langkah korektif untuk memulihkan kinerja proyek. Dan yang terakhir, tim mengusulkan tindakan pencegahan atau tindakan preventif untuk menghindari kejadian seperti itu di masa depan. Nah, kemudian sebagian besar proyek itu sering mengalami perubahan juga pada ruang lingkupnya. Terkadang tim proyek itu gagal mengendalikan perubahan dan akibatnya gagal memastikan dampak terhadap perubahan tersebut. Perluasan ruang lingkup proyek yang tidak terkendali itu biasa disebut juga dengan scope creep. Nah, PMBOK di sini mencantumkan variance analysis. Langkah-langkah untuk mengendalikan perubahan ruang lingkup terutama meliputi yang pertama itu menerapkan proses kontrol perubahan. Kemudian yang kedua, tinjauan berkala dari baseline ruang lingkup proyek. Kemudian merencanakan pengiriman proyek dengan kurva S. Jadi dibuat kurva S dan melacak kemajuan setiap minggu juga dapat membantu memvisualisasikan perubahan pada ruang lingkup proyek. Nah, kemudian dalam variance analysis itu biasa digunakan ada formulanya. Jadi panduan dalam PMBOK mendefinisikan varian itu penyimpangan keberangkatan atau perbedaan yang dapat diukur dari nilai dasar yang diketahui atau nilai yang diharapkan. Jadi analisis variance itu biasa digunakan, rumus yang biasa digunakan adalah earned value management. Di sini ada yang namanya variance jadwal atau schedule variance. Nah, schedule variance ini menunjukkan apakah proyek itu tepat waktu atau terlambat. Jadi variance jadwal itu rumusnya adalah earned value dikurangi dengan planned value. Jadi nilai yang dihasilkan dikurangi dengan nilai yang direncanakan. Kemudian ada variance biaya, ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah proyek mengalami kelebihan biaya atau tidak. Nah, untuk rumusnya sendiri, variance biaya atau cost variance itu adalah earned value atau nilai yang dihasilkan dikurangi dengan actual cost atau biaya aktual. Nah, kemudian yang terakhir ada variance at completion. Jadi variance at completion ini menunjukkan apakah proyek akan melebihi atau di bawah anggaran pada saat penyelesaiannya. Nah, variance at completion ini rumusnya adalah anggaran saat menyelesaikan dikurangi dengan perkiraan saat penyelesaian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Al-Syekhan Ramadhani dari P129. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana praktek tools dan teknik dalam proses control scope, yaitu data analisis. Nah, di sini saya menjelaskan salah satu jenisnya, itu adalah trend analysis. Nah, trend analysis ini adalah trend analitik, teknik analitik yang menggunakan model matematika untuk memberikan hasil di masa depan berdasarkan hasil historis. Nah, analisis tren digunakan untuk memperkirakan kinerja masa depan berdasarkan hasil masa lalu. Ini melihat ke depan dalam proyek untuk keluasan yang diharapkan dan memperingatkan manajer proyek sebelumnya bahwa mungkin ada masalah di dalamnya. Nah, nanti dalam jadwal jika tren itu tetap ada. Informasi ini tersedia cukup awal dan dalam timeline proyek untuk memberikan waktu pada tim proyek untuk menganalisis dan memperbaiki anomali apapun. Hasil analisis tren ini dapat digunakan untuk
merekomendasikan tindakan pencegahan jika perlu. Nah, ada beberapa yang diperhatikan dalam analisis tren. Yang pertama ada biaya pengendalian. Analisa tren ini memeriksa kinerja proyek dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah kinerja itu membaik atau memburuk. Nah, teknik analisa grafisnya ini sangat berharga untuk memahami kinerja hingga saat ini dan untuk perbandingan dengan tujuan kinerja masa depan. Selanjutnya, pengendalian. Nah, dalam analisa tren dapat mengembangkan perkiraan saat penyelesaian untuk kinerja biaya untuk melihat apakah kinerja membaik atau memburuk. Nah, seperti itu. Lalu ada sumber daya pengendalian. Nah, di sini seiring kemajuan proyek, tim proyek dapat menggunakan analisa tren. Nah, berdasarkan pada informasi kinerja saat ini untuk menentukan sumber daya yang diperlukan pada tahap proyek yang akan datang. Analisa tren ini memeriksa kinerja proyek dari waktu ke waktu dan dapat digunakan untuk menentukan apakah kinerja membaik atau memburuk. Selanjutnya ada jadwal pengendalian. Nah, analisa tren ini memeriksa kinerja proyek dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah kinerja membaik atau memburuk. Teknik analisa grafis sangat berharga untuk memahami kinerja saat ini dan untuk membandingkan kinerja masa depan dalam bentuk tanggal penyelesaian. Nah, ada ruang lingkup proyek. Nah, ruang lingkup proyek ini, analisa tren ini memeriksa kinerja proyek dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah kinerja ini membaik atau memburuk. Selanjutnya ada tutup proyek atau fase yang terakhir, yaitu adalah analisa tren dapat digunakan untuk memvalidasi model yang digunakan dalam organisasi dan untuk menerapkan penyesuaian untuk proyek masa depan.